Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyhi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, ikhwan billah, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai subuh pagi ini Allah masih memanjangkan umur kita. Sejatinya memberi kesempatan kepada kita untuk mensyukuri nikmat umur dengan ibadah dan amal saleh sesuai dengan aturannya yang ada di dalam Al-Quran dan contoh serta teladan Rasulnya yang ada di dalam As-Sunnah. Insya Allah selama kita taat kepada Allah dan Rasulnya, kita dijamin tidak akan sesat selama-lamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berbicara tentang umur, maka tema kita pada subuh pagi ini adalah usia yang diingatkan. Usia itu disebut juga umur atau asar. Bahasa sekarangnya jejak digital. Jadi usia, umur, asar atau jejak digital yang dibatasi pertama dengan ajal, yang kedua dengan rezeki. Jadi umur itu akan habis, usia itu akan tutup, manakala pertama ajalnya sudah sempurna, yang kedua rezekinya sudah diberikan semuanya. Yang dikatakan ajal itu adalah intihaul umri al-muqaddar fi lauhil mahfuz, umur terakhir yang sudah ditentukan di lauhil mahfuz, dirahasiakan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajalnya itu disempurnakan. Demikian pula dengan rezeki, tidak ada yang tahu. Sampai meninggal kita habis beras berapa kilo gitu. Habis beras berapa liter kita tidak tahu. Kita punya rumah berapa, kita punya kontrakan berapa pintu, kita nggak tahu. Yang jelas kalau ajalnya sudah sempurna, rezekinya sudah diberikan semua, maka saat itulah umur habis, usia ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur dimaknai sebagai asar, itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man, siapa saja ahaba, yang ingin, yang suka, an yubsata, diluaskan, lahu baginya, fi rizkihi, dalam urusan rizkinya, wa an yunsa'a, dan dipanjangkan, lahu, untuknya, fi atharihi, dalam umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia silaturahim.
Jadi asar atau umur itu bisa dipanjangkan dengan silaturahim. Demikian pula rizki bisa diluaskan. Karena rizki itu macam-macam. Ada rizki yang thayyiban, yang baik, yang halal, yang benar mendapatkannya. Ada juga rizqan wasi'ah, rizki yang luas. Tidak hanya sebatas materi, kesehatan juga rizki, ketaatan juga rizki, demikian pula kebahagiaan itu juga rizki. Bisa tersenyum itu rizki, bisa hadir di masjid untuk sholat berjamaah kemudian berzikir kepada Allah. Di antaranya dengan mengkaji ilmunya sampai waktu syuruk, itu juga rezeki. Tapi rezekinya rizqan wasi'ah, rezeki yang luas. Kemudian yang selanjutnya, berapapun usia atau umur yang diberikan oleh Allah, sebenarnya lebih dari cukup. Jadi mau 20 tahun, mau 30 tahun, mau 40 tahun, mau 50 tahun, mau 70 tahun, mau 80 tahun, berapapun umur yang Allah berikan, lebih dari cukup. Dengan catatan kalau digunakan dengan baik dan benar. Walaupun umurnya lebih dari 100 tahun, atau mungkin 1000 tahun, tapi kalau tidak digunakan dengan baik dan benar, itu tidak akan cukup. Jadi ada orang yang sepanjang hidupnya itu digunakan untuk berzina, tapi kemudian menjelang wafatnya dia pernah ngasih minum air anjing yang sedang kehausan. Padahal dia lama banget itu berbuat zina, berbuat maksiat, tapi dia melakukan kebaikan, ngasih minum anjing yang sedang kehausan. Masuk surga itu, masuk surga. Padahal surga itu khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ada juga yang khalidina fiha abada, bukan hanya kekal tapi juga abadi. Dan ternyata kekalnya di surga itu dijelaskan dalam surat Hud, madamatis samawati wal ardh, seumur langit dan bumi. Bayangkan, cuma ngasih minum anjing yang kehausan, dia masuk surga. Di surganya itu madamatis samawati wal ardh, seumur langit dan bumi. Sekarang umur langit dan bumi sudah berapa tahun ya? Illa masya Allah. Bahkan ada tambahan, kecuali kalau Allah menghendaki lain, bisa lebih lama daripada umur langit dan bumi. Ada orang yang membunuh sebanyak 100 orang, tapi kemudian dia bertobat. Dia berencana agar tobatnya maksimal, pindah dari tempat yang tidak kondusif ke tempat yang kondusif untuk bertobat. Tapi kemudian di tengah-tengah jalan dia meninggal dunia. Malaikat rahmat dan malaikat azab, dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu rebutan, sampai kemudian diukur itu dari tempat dia pergi ke tempat yang dia tuju, itu jauhan mana. Tapi ternyata melampaui tempat yang dia pergi. Jadi setengahnya lebih. Akhirnya diambil oleh malaikat rahmat, dimasukkan ke dalam surga. Padahal di tengah perjalanan itu. Nah, Allah ingatkan tentang usia itu. Maksudnya apa? Supaya jangan menyesal di akhirat. Jadi ada orang yang di neraka, di akhirat menyesal
karena umurnya tidak digunakan dengan baik dan benar. Ini disebutkan di dalam surat Fatir ayat 37. Jadi surat Fatir ayat 37 mengingatkan kepada kita jangan sampai kita menyesal di neraka gara-gara umur kita tidak digunakan dengan baik dan benar. Surat Fatir ayat 37. Wahum, dan mereka yastorikhuna, berteriak histeris kesakitan ketika disiksa di neraka. Ya. Jadi wahum yastorikhuna fiha, mereka berteriak di neraka ketika disiksa. Dan ternyata teriakannya adalah doa, berdoa kepada Allah. Jadi di neraka juga ya, ada orang yang berdoa kepada Allah. Saking apa? Saking tidak tahannya dengan siksa neraka. Di dunia ya, ujian seberat apapun manusia masih bisa sabar. Tapi ada ujian yang manusia tidak bisa sabar, disiksa di neraka. Tidak ada seorang pun yang bisa sabar. Sampai kemudian dia teriak memohon kepada Allah, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami. Baru ngaku Allah itu, baru berdoa kepada Allah. Di dunia nggak pernah berdoa kepada Allah. Jadi jangankan ibadah, jangankan amal soleh, berdoa pun tidak pernah kepada Allah. Tapi di neraka, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, memanggil Allah. Akhrijna, keluarkan kami dari neraka, kembalikan ke dunia, na'mal solihan, kami pasti akan beramal soleh, pasti kami akan berbuat baik, ibadah dan taat kepadamu. Ghairil ladzi kunna na'mal, ya. Amal yang tidak pernah kami lakukan dulu waktu di dunia, ya. Ini janji. Tapi kemudian doa itu hanya sebatas angan-angan. Ya. Tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Jangankan dikembalikan ke dunia, dikeluarkan dari neraka pun tidak. Ya. Jadi Allah ingatkan, ya, jangan sampai menyesal di neraka. Tidak ada manfaatnya, sia-sia. Apa kata Allah? Awalam mu'ammirkum mayatadzakkar fihi man tadzakkar. Bukankah kami sudah kasih umur yang cukup untuk digunakan berpikir sebagaimana orang-orang yang menggunakan umur itu untuk berpikir. Jadi ternyata Allah ngasih umur itu untuk berpikir. Jadi ada orang yang dikasih umur tidak mau digunakan untuk berpikir. Tidak mau berpikir. Padahal berpikir itu kalau dikaitkan dengan berzikir, orang itu disebut ulul albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi orang yang cerdas, dia selalu melakukan dua hal. Yang pertama berzikir kepada Allah. Saat berdiri, saat duduk, saat berbaring. Berzikir dalam setiap keadaan. Itu orang yang cerdas, yang menggunakan akalnya untuk berzikir. Tapi dalam waktu yang sama, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Umurnya digunakan untuk berpikir, memikirkan ciptaan Allah SWT, di antaranya yang berkaitan dengan langit dan bumi. Jadi langit yang demikian tinggi, langit yang demikian luas, langit yang demikian kokoh, itu wajib kita fikirkan. Demikian pula bumi yang kita tempati, yang dihamparkan dengan luas, berputar dengan kencang, berjalan dengan cepat, tapi nggak pernah merasakan goyangannya. Ya. Ini kan tenang banget, tenang banget. Ya. Padahal ini kecepatan rotasinya, ya. Kecepatan beredarnya, bergeraknya itu luar biasa.
Ada yang mengatakan 78.000 km ya, per jam itu kecepatannya. Ya. Coba kalau naik mobil 200 km per jam, gimana tuh? Ya. Pesawat terbang kan 1000 km per jam. Ya. Pesawat orang-alik lebih banyak ini, tapi getarannya terasa. Ini kecepatannya melebihi kendaraan, alat transportasi yang dibuat oleh manusia, tapi kita merasa tenang. Ya, bisa nyender, bisa tidur, ya, bisa bekerja dan lain sebagainya. Ya. Jadi tentang langit, tentang penciptaan langit dan tentang penciptaan bumi ini bahan tafakur. Dan ternyata kalau zikir dan tafakur itu disinergikan akan melahirkan 3 hal yang sangat luar biasa. Yang pertama, membuahkan syukur. Sebab orang yang berzikir dan berfikir, dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, semua yang Engkau ciptakan tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Silakan cari satu aja ciptaan Allah yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada, bermanfaat semua. Maaf ya, di daerah Jawa, saya lupa lagi daerah mana ya, itu septic tank yang isinya kotoran manusia itu bisa dibikin sebagai bahan bakar ya. Jadi nyalain kompor ya, di dapur itu pakai itu. Jadi menghasilkan gas ya untuk nyalain kompor. Jadi nggak usah beli. Kalau beli berapa tuh 3 kilonya ya? Berapa 20 ribu ya? Ini enggak, dari septic tank masukin ke dapur pakai selang. Ya. Itu kotoran, apalagi yang bukan kotoran. Bahkan di Jerman itu konon kabarnya kotoran itu diolah jadi salju dan saljunya ya dibuat ya, sebagai tempat rekreasi. Ya. Jadi main salju, saljunya terbuat dari kotoran. Itulah kalau orang mau berzikir dan berfikir, tidak ada satu penciptaan Allah yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Sehingga bersyukur. Ya. Jadi tidak mungkin orang bersyukur kalau kemudian tidak berzikir. Tidak mungkin orang bersyukur kalau tidak mau berpikir. Makanya ketika kita berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong kepada Allah agar dimudahkan, dilapangkan untuk berzikir, kemudian bersyukur, kemudian beribadah. Beribadah dengan baik itu buah daripada syukur. Syukur yang maksimal buah daripada berzikir. Dan ternyata hasil zikir dan pikir itu setelah disinergikan akan membuahkan kekaguman terhadap karya cipta Allah. Ya. Mengagungkan Allah. Ya. Subhanaka. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila, syukur. Subhanaka, kagum dengan karya cipta Allah. Ya. Bayangkan ketika kita bangun malam, kita disunahkan untuk berzikir, anta qayyimus samawati wal ardh. Engkau adalah yang menjadikan bumi dan langit itu tegak walaupun tanpa penyangga. Coba lihat, di mana ada tiang langit? Ya. Apa yang menyangga bumi? Enggak ada. Ya. Jadi bumi itu melayang, ya, berputar pada porosnya, beredar pada orbitnya, tapi tidak ada yang menyangga. Ya. Demikian pula langit, tidak ada tiangnya. Ya. Ini bahan tafakur. Ya. Makin lama ilmu dan teknologi manusia makin maju, silakan. Ya. Di mana ada tiang langit? Di mana ada penyangga bumi? Ini bahan tafakur. Sehingga lahir ya kekaguman, takzim kepada Allah dengan ucapan subhanallah. Ya. Jadi ketika kita berdiri, subhanallah, subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Ketika kita ruku,
Ketika sujud kita mengucapkan Subhana rabbiyal a'la. Ya, maha suci, ya, Tuhanku yang maha tinggi. Ya, jadi makin rendah kita di hadapan Allah, makin merendahkan diri kepada Allah, makin tinggi kedudukan kita, makin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ya, hasil daripada zikir dan fikir itu melahirkan rasa takut yang luar biasa. Takut kepada Allah, takut kepada murka Allah, takut kepada laknat Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada neraka Allah. Subhanaka fakina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah, maka jaga kami, lindungi kami, selamatkan kami dari yang namanya neraka. Ya. Jadi ada orang yang dikasih umur oleh Allah tapi tidak berzikir kepada Allah. Ada orang yang dikasih umur oleh Allah tapi tidak digunakan untuk memikirkan ciptaan Allah. Ketika di neraka disiksa, dia teriak berdoa kepada Allah agar dikeluarkan dari neraka, kemudian dikembalikan ke dunia untuk beramal saleh. Ya. Kemudian yang kedua, waja'akum an-nadhir. Ya. Di samping tidak digunakan untuk berpikir, ya, tidak mengabaikan peringatan dari Nabi dan Rasul. Jadi Nabi dan Rasul itu diutus untuk memberi peringatan bahwa hidup itu bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Di akhirat itu ada surga, ada neraka. Diperingatkan dengan neraka, tapi ternyata tidak dipedulikan. Itulah yang menyebabkan menyesal di neraka. Pertama, ya, umur tidak digunakan untuk berpikir. Yang kedua, Rasul diabaikan. Rasul tidak dipedulikan. Ya. Nah kemudian yang selanjutnya, fadzuku. Ya. Sekarang bukan saatnya untuk berdoa. Sekarang bukan saatnya untuk beribadah dan beramal saleh. Sekarang saatnya untuk merasakan bagaimana dahsyatnya azab neraka. Fadzuku, silakan rasakan. Ya. Famalil zalimina min nasir. Maka bagi orang yang zalim tidak ada, ya, yang bisa menolong. Ya. Ya. Jadi orang yang oleh Allah dikasih umur tapi tidak digunakan dengan baik dan benar, itulah orang yang zalim. Ya. Jadi ternyata zalim itu maknanya sangat luas. Ya. Tidak berhukum dengan hukum Allah itu zalim juga. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Orang yang maksiat terus-terusan tidak pernah bertobat itu juga zalim. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Demikian pula, ya, orang yang disiksa di neraka gara-gara pertama tidak menggunakan umur untuk berpikir, yang kedua tidak peduli dengan peringatan Rasul. Itu zalim. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kenapa Allah mengingatkan manusia tentang usia? Jadi usia yang diingatkan. Kenapa Allah mengingatkan kepada kita tentang umur, tentang usia? Ya. Ya. Pertama, karena manusia itu suka lupa. Suka lupa. Ya. Misalnya dalam surat Toha ayat 115. Allah SWT berfirman, wa qad ahidna ila adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Sungguh kami dulu, ya, waktu di sorga, sebelum dikeluarkan dan diturunkan ke bumi, kami sudah berpesan kepada Adam, mengingatkan kepada Adam. Ya. Fanasiya, tapi lupa, ya, lupa. Jadi manusia itu punya sifat suka lupa. Jadi bukan kita saja, Adam pun fanasia, dia lupa dengan pesan Allah. Ya, walam najid lahu azma. Kenapa sampai lupa? Karena tidak ada kesungguhan. Ya, tidak ada keinginan untuk mengingat. Ya.
setiap orang bisa hafal 30 juz ya. Bisa ya. Tapi tidak ada keinginan untuk menghafal. Ya. Jangankan 30 juz, kadang-kadang juz 30 juga nggak hafal ya. Ya. Padahal sebenarnya kita punya kemampuan untuk mengingat, ya, punya kemampuan untuk menghafal. Tapi kesungguhannya ya untuk melakukan itu, kata Allah, tidak ada. Termasuk untuk mengingat pesan Allah ya. Gitu. Jadi sering dianggap ya sepele ya, tentang peringatan atau pesan Allah, termasuk oleh Adam, sampai dia lupa ya. Penyebabnya walam najid lahu azma ya. Tidak kami dapati kemauan yang kuat padanya ya. Kemudian yang selanjutnya Allah kasih contoh ya. Yang pertama, Adam lupa bahwa iblis itu musuh ya. Musuh istrinya ya. Ya. Yang ingin membuatnya celaka, dikeluarkan dari surga ya. Jadi di surga itu ada makhluk yang bernama iblis ya. Kemudian Allah ingatkan ya, bahwa iblis itu musuh Adam dan istrinya, berarti musuh anak cucunya, termasuk musuh kita. Jangan dijadikan teman ya. Faqulna ya Adam, kami berfirman, kata Allah, wahai Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zaujika. Ini iblis ya, musuh engkau dan juga musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai iblis itu mengeluarkan kalian berdua dari surga, pasti celaka ya. Celaka kalau keluar dari surga, karena hilang keabadiannya ya. Hilang kekekalannya ya. Yang asalnya bajunya tidak pernah gonta-ganti, tidak pernah rusuh, tidak pernah rusak, tiba-tiba terbuka itu bajunya. Dan ketika di dunia harus gonta-ganti baju ya. Sampai sekarang berapa kali kita ganti baju? Coba kalau di surga, bajunya nggak mau ganti-ganti ya. Bajunya itu tidak akan rusak ya. Karena kekal itu ya. Jadi pesan Allah apa? Ya, pesan Allah pertama, iblis itu musuh Adam dan istrinya, musuh manusia. Pesan yang kedua, jangan sampai iblis itu mengeluarkan ya, Adam dan istrinya dari surga. Sebab kalau keluar dari surga, maka fatashko, pasti celaka. Jadi insya Allah selamat yang sebenarnya, selamat yang sempurna itu ketika kita sampai di pintu surga, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu selamat yang sebenarnya. Makanya ketika orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang digiring ke surga, begitu sampai di kota surga, disambut oleh malaikat, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat, sejahtera, damai, sentosa, rukun ya. Kalian termasuk orang yang beruntung, orang yang bahagia, silakan masuk surga. Itu pakai salamun ya. Masuk surga, jangankan masuknya, sampai di pintu surga sudah disambut dengan salam. Begitu masuk ke dalam surga, yang nyambutnya bukan malaikat tapi Allah. Salamun qaulan min rabbir rahim. Itu Allah itu yang nyambutnya di surga itu ya. Makanya ketika Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia, sejatinya fatashqa, kata Allah, kamu akan celaka kalau sampai kemudian keluar dari surga, diturunkan ke bumi ini ya. Kemudian Adam juga lupa bahwa surga itu tempat yang abadi. Dia lupa ya. Ya. Lupa bahwa iblis itu musuhnya. Lupa bahwa iblis itu akan mengeluarkannya dari surga. Lupa bahwa surga itu kekal dan abadi.
Itu dipesankan oleh Allah, diingatkan. Ya, innalaka ya, alla taju fiha wa la ta'rab. Sesungguhnya engkau di surga itu pertama ya, tidak akan lapar. Ya. Kalau sekarang lapar nggak? Lapar ya, bukan surga. Kalau di surga tidak akan lapar. Jadi kalau di surga makan bukan karena lapar. Kalau di surga minum bukan karena haus, tapi hani'ah, untuk sukacita, bersenang-senang. Gitu. Kalau di neraka makan karena lapar, minum karena haus, tapi tidak ada makanan dan minuman yang enak di neraka itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya menyesal tinggal di neraka itu. Wala ta'rab, dan tidak akan telanjang. Ini pesan itu, pesan Allah yang Adam lupa bahwa di surga untuk kamu tinggal di sana, pertama tidak akan lapar, yang kedua tidak akan celaka. Tapi kemudian lupa, akhirnya ya, dia telanjang. Ya, telanjang itu. Kenapa? Karena lupa dengan pesan Allah, ya, melanggar larangan Allah SWT, sehingga tertipu dengan perkataan iblis, tergoda dengan bisikan dan rayuan palsunya. Ya. Dan itu dijelaskan dalam surat Toha ayat 120. Pawaswasa ilaihi syaitan, maka syaitan bikin waswas. Ya. Jadi bukan hanya lupa, tapi juga ragu. Benar nggak ya di surga itu tidak akan lapar, tidak akan telanjang? Benar nggak ya setan itu musuhnya? Jadi lupa, kemudian waswas. Siapa yang bikin waswas? Setan, iblis, ya, laknatullah. Qala, ya. Apa kata iblis? Ini merayu, ya. Ya Adam, wahai Adam, hal aduluka ala syajaratin khuldi. Mau nggak aku tunjukkan kepada satu pohon yang bikin kamu kekal di surga? Padahal sebelumnya sudah dikasih tahu, Adam, kamu tinggal di surga itu tidak akan lapar, tidak akan telanjang. Berarti kekal tuh. Tapi lupa. Iblis ngasih tahu, ada satu pohon. Kalau kamu dekati, kamu makan buahnya, pasti kamu kekal tinggal di surga. Ini rayuan palsu, ya, tipuan dari iblis. Bahkan wa mulkin la yabla. Kalau kamu tinggal di surga, dekati pohon itu, makan buahnya, kamu akan jadi penguasa yang tidak akan binasa. Dikasih kekuasaan yang kekal, ya. Gitu. Kan di dunia tuh pengen ya jadi penguasa yang kekal. Ada yang minta 3 periode kan ya. Ada yang minta seumur hidup. Ya. Nah, pernah itu dijanjikan oleh iblis ketika di surga. Mau nggak aku tunjukkan kepada satu pohon yang bikin kamu kekal di surga, dan aku tunjukkan kepada kekuasaan kerajaan yang tidak akan binasa. Ya. Kemudian di sini jelaskan, ya, maka iblis Adam dan istrinya tergoda. Fa'akala minha, ya, bukan hanya mendekati pohon itu, tapi juga memakan buahnya, sehingga ya, Adam dan istrinya terbuka auratnya, telanjang bulat itu, telanjang bulat, sehingga daun-daun yang ada di surga dia ambil dijadikan pakaian, karena waktu itu tidak ada pabrik tekstil. Betul-betul itu pakaian itu dari Allah yang tidak akan bikin telanjang. Tapi gara-gara melanggar perintah Allah, tertipu, tergoda dengan iblis, gara-gara lupa dan kemudian ragu, akhirnya dia dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Kenapa? Tadi melanggar perintah Allah gara-gara syahwat. Ya. Jadi manusia itu rata-rata tidak tergoda, tidak tahan dengan 2 hal. Yang pertama dengan makanan, tidak tahan itu. Coba aja ke tempat kondangan, ke tempat resepsi, ya, ke tempat walimah. Ya, kan di sana ada ikan, ada telur, ya, ada ayam, ada segala macam. Ya.
yang punya hajat bikin menu macam-macam itu supaya dipilih, tapi ternyata diambil semua. Ya, ikan naik, apalagi itu. Ya, bahkan ada semur jengkol naik juga itu. Ya. Tidak tahan dengan yang namanya makanan. Ya. Jadi urusan itu perut aja terus itu yang dipikirkan itu. Padahal yang harus dipikirkan itu ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah ini ngurus makanan melulu itu. Yang kedua apa? Kekuasaan, jabatan itu. Ya. Jadi kadang-kala setingkat ulama, setingkat kiai, ya itu tergoda dengan jabatannya. Yang harusnya haram jadi halal. Gara-gara apa? Gara-gara kekuasaan. Dan ini pernah dialami oleh siapa? Oleh Adam. Ketika di sorga itu. Ya. Ini pelajaran yang berharga buat kita. Kenapa Allah ingatkan manusia tentang usianya? Karena manusia itu suka lupa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang kedua, kenapa? Ya. Usia itu diingatkan Allah SWT kepada manusia. Karena manusia sering lupa. Jadi bukan suka lupa, tapi juga sering lupa. Sering lupa itu. Ya. Misalnya apa yang Allah berikan kepada kita itu harusnya dijadikan bekal untuk mendapatkan kampung akhirat. Jadi bukan tujuan itu, ya, tapi alat untuk mendapatkan kampung akhirat. Tapi banyak manusia yang diperalat oleh dunia. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirat. Kamu harus cari sampai dapat kampung akhirat pada apa yang telah Allah berikan kepada kamu itu. Fima ataqallahu daral akhirat. Jadi jabatan, ya, kekayaan, ketenaran dan lain sebagainya itu untuk mendapatkan kampung akhirat. Jadi ada orang yang masuk surga karena jabatannya itu. Ada orang yang masuk surga karena kekayaannya itu. Ya. Bahkan ada orang yang masuk surga karena jabatan dan kekayaannya. Siapa? Nabi Sulaiman. Siapa lagi? Nabi Daud. Ya. Itu dengan kekayaan dan jabatannya dia masuk surga. Tapi ada orang yang dengan kekayaannya dia masuk neraka. Siapa? Qarun. Ada yang dengan jabatannya dan kekayaannya dia masuk neraka. Siapa? Fir'aun itu. Fir'aun itu. Ya. Makanya kata Allah diingatkan supaya jangan lupa. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirat. Cari sampai dapat kampung akhirat. Karena kampung akhirat itu lahiyal hayawan, kampung yang sebenarnya. Sehat terus, tidak akan sakit. Tersenyum terus, tidak akan cemberut. Bahagia terus, tidak akan bersedih. Hidup terus, tidak akan mati. Bangun terus, tidak akan tidur. Kenapa? Kehidupan yang sebenarnya. Beda dengan dunia. Kadang-kadang tertawa, kadang-kadang menangis. Kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang cemberut. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Karena dunia bukan kehidupan yang sebenarnya. Sedangkan akhirat itu al-hayawan, kehidupan yang sebenarnya. Makanya apa yang Allah berikan kepada kita, gunakan untuk mendapatkan kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa bagian kamu di dunia. Karena dunia itu tidak haram semua. Ya, dunia itu tidak makruh semua. Dunia itu tidak syubhat semua. Maka yang kita gunakan di dunia itu yang halalan thayyibah, yang halal dan baik. Yang ketiga, ya, kenapa manusia itu diingatkan dengan usia? Ya, jangan sampai lupa umur. Lupa umur. Padahal sering bercermin ya bahwa umur kita sudah berapa, tapi suka lupa. Makanya kita diingatkan dengan doa, Allahumma kama, ya, apa? Hasan takhalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan rupaku, baguskan pula akhlakku. Ya, kita sering itu bercermin. Ya. Kadang-kala kita bercermin ketika bawa mobil, bawa motor, tapi di spion, cuman nggak sering ya. Kalau sering nabrak itu. Tapi setiap kali kita pulang ke rumah, habis mandi dan sebagainya, suka bercermin. Tapi ingat, yang bagus itu bukan hanya rupa saja, akhlak pun harus bagus. Makanya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik.
Di samping jangan merupakan bagian daripada dunia yang halalan thayyiban, tapi juga harus berbuat baik kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada, jangan membuat kerusakan. Sebab bumi itu sudah bagus, harusnya tambah bagus, bukan dirusak. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya. Karena Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Ya. Yang ketiga, manusia diingatkan oleh manusia karena manusia itu mudah lupa. Ya. Mudah dilupakan oleh setan. Jadi suka lupa, sering lupa, mudah dilupakan oleh setan. Tadi kan itu di surga dilupakan oleh setan. Coba kita sering lupa enggak? Ya. Masuk ke masjid, baca Allahumma tahli abwaab rahmatika. Lupa enggak? Sering atau kadang-kadang? Iya. Siapa yang bikin lupa? Setan itu yang bikin lupa tuh. Allahumma tahli abwaab rahmatika. Padahal masuk masjid itu minta dibukakan pintu surga. Jadi pintu surga itu ada di masjid. Orang yang nggak pernah ke masjid nggak bakal masuk surga. Ya, Allahumma tahli abwaab rahmatika. Ya Allah, bukakan buat aku pintu-pintu surga. Ya. Ketika keluar juga lupa. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku memohon kepadamu karunia-Mu, fasilitas yang ada di surga. Ya. Jadi ada orang yang masuk surga tapi tunawisma, ada itu. Di surganya nggak punya rumah. Ya, makanya kemarin kita bahas membangun rumah di surga. Jangan sampai kapling yang seluas langit dan bumi ternyata nggak ada rumahnya. Enak gak? Enak gak? Nggak enak itu. Ya. Dan ternyata kalau kita ya sholat rawatib gitu, itu dibangunkan sebuah rumah di surga. Diuji dengan musibah, ya, sesuatu yang menyenangkan diambil oleh Allah, sesuatu yang kita cintai diambil oleh Allah, tapi kita ucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah itu dibangunkan sebuah rumah di surga itu, ya. Nah di sini juga Allah jelaskan pengalaman pembantu Nabi Musa ketika safar untuk berguru kepada Nabi Khidir. Dari rumah bawa ikan, ya, untuk makan di tengah jalan, tapi tiba-tiba ikan itu lepas, ya, ke laut itu. Lupa itu, ya, bahwa ikan itu tidak punya bekal. Tapi kemudian pembantunya mengatakan, tidak ada yang bikin aku lupa kecuali setan. Setan itu suka bikin lupa. Setan itu suka bikin was-was, ya. Jadi dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Itu surat Kahfi 63. Silakan baca nanti, ya. Yang keempat, kenapa manusia itu diingatkan oleh Allah dengan usia? Karena manusia suka melupakan. Makanya dalam bahasa Arab itu, dalam Al-Quran itu, lupa itu ada 3 macam. Pertama, nisyan, lupa biasa. Ya. Yang kedua ada sahun, ya, lupa karena ceroboh itu. Lupa ini sudah berapa rakaat, ya? Karena lebih banyak mengingat yang lainnya daripada mengingat Allah. Kan ya? Gitu. Padahal sholat itu sejatinya mengingat Allah. Aqimi sholat al-zikri. Kamu dirikan sholat itu untuk mengingat aku. Coba lihat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, banyak ingat Allah, banyak ingat yang lainnya. Nah itu, ya. Nah yang ketiga baru ghaflah itu, ya. Lupa itu karena sengaja melupakan, ya. Jadi sebagian besar penghuni neraka jahanam dari bangsa jin dan manusia itu dikasih telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Dikasih mata tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Dikasih hati tidak digunakan untuk memahami. Ulaika kalaan ambalkum adolu. Tidak ubahnya mereka itu seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Yang terakhir, ya, bahwa ya, ada 5 ya, perkara yang berkaitan dengan usia yang diingatkan, ya. Di antaranya adalah
diperintahkan sholat ya, ketika usia 7 tahun. Jadi manusia itu mulai diperintah sholat ketika 7 tahun. Jadi wajib orang tua nyuruh anaknya sholat ketika umur 7 tahun. Yang kedua, dipukul jika tidak sholat ya, ketika usia 10 tahun. 7 tahun suruh, jangan dipukul. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, jangan dipukul. Suruh aja. Tapi ketika 10 tahun disuruh tidak mau sholat, baru dipukul. Tapi dipukulnya bukan dipukul dengan KDRT, bukan. Dipukul dengan kasih sayang ya. Kemudian masih ketika 10 tahun dipisahkan tempat tidurnya ya. Jadi kalau kita punya anak 5, berarti kamarnya berapa? Kamarnya 6 itu. Kalau punya pembantu 7 itu. Kamar untuk orang tuanya, kamar untuk pembantu, kamar untuk anak yang 5 itu. Dipisahkan tempat tidurnya. Atau satu kamar, tapi kasurnya jangan nyatu. Ini akhlak pendidikan 15 abad yang telah lalu ya, dalam Islam ya. Jadi ini ada kaitannya nanti dengan perilaku seksual atau kelainan seksual. Bahaya kalau anak sudah 10 tahun tidurnya disatukan, harus dipisahkan. Dan ternyata yang mengamalkan itu ya kebanyakan orang barat ya. Coba kalau nih kita nonton film barat ya, anak-anaknya dipisahkan kan tidurnya sendiri-sendiri ya. Kalau kita mah tidur sama bapaknya, tidur sama ibunya ya, itu. Nah ini terakhir, ini pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Amr bin Syu'aib radhiyallahu anhu, muru auladakum bisolat. Kalian perintah anak kalian untuk sholat. Wahum abna'u ya. Abna'u sab'in sinin. Ketika anak itu berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukul ya mereka itu ya. Tapi memukulnya kaitannya dengan pelanggaran sholat. Kemudian wahum abna'u asyrin, ketika berumur 10 tahun. Masih ketika berumur 10 tahun, wa farriqu bainahum fil madaji, pisahkan di antara mereka tempat tidurnya ya. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang ditanyakan sampai sini?